Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Kak Ian. Hari ini kita akan belajar tentang trigonometri. Nah, adik-adik, pelajaran yang satu ini itu pelajaran yang konon katanya berdasarkan survei itu pelajaran yang paling dibenci, nomor satu dari matematika. Nah, itu penyebabnya tidak lain dan tidak bukan karena mungkin saja belum paham atau tidak mengerti konsepnya atau tidak menemukan cara terbaik untuk memahami dengan mudah, ya. Tapi jangan khawatir. Bersama Quantum Research, kamu akan menemukan cara terbaik dan termudah untuk memahami trigonometri. Oke? Nah, pada bagian ini kakak akan memberikan trik bagaimana kita bisa menguasai nilai-nilai trigonometri itu di sudut-sudut istimewa, bukan hanya sinus, kosinus tangen, tetapi sekant, kosekant, dan kotangan pun itu akan nempel di kepala kita tanpa perlu menghafal. Tanpa berlama-lama, yuk kita mulai. Nah, kunci dari konsep ini adalah kalian hafal sudut istimewa yang cuma 5 ini: 0, 30, 45, 60, dan 90 derajat. Nah, di dalam trigonometri kita telah mengetahui ada yang namanya sin, cos, tan. Betul ya? Jadi kita mulai dulu dari sin ya, karena kunci dari ini semua adalah sin. Nah, sinus itu sebetulnya baik 0, 30, 45, 60, ataupun 90 derajat itu nilainya sama, yaitu setengah. Ah, mana mungkin Kak? Ya, nggak percaya. Itu semuanya setengah. Ya, gampang kan? Jadi di kepala kita nggak pusing. Wah, semuanya setengah. Tapi kalau 0 derajat itu setengahnya akar 0, 30 akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Jadi gampang kan? Akar 0, akar 1, akar 2, akar 3, akar 4. Ya, naik terus ya nggak? Nah, sekarang tinggal kita cek. Akar 0 berapa? 0 kali setengah? Ya 0 lah. Itulah kenapa sin 0 pasti 0 ya nggak? Lalu akar 1 kali setengah? Setengah, berarti sin 30? Setengah, pintar. Akar 45? Ya setengah akar 2, udah diemin aja ya nggak? Kan akar 2 nggak bisa diapa-apain. Begitu juga dengan akar 3 ya. Nah, pada saat kita bertemu dengan sudut 90, berarti akar 4 adalah 2. 2 kali setengah? 1. Jadi gampang kan? Bahkan trigonometri untuk sinus pun kita tidak perlu hafalin. Yang kita ingat setengah semuanya. Tinggal kita bikin setengah akar 0, setengah akar 1, setengah akar 2, setengah akar 3, dan setengah akar 4. Oke? Nah, adik-adik, kalau sin sudah dapat, maka cos itu gampang banget. Kenapa? Karena cos itu nilainya persis dengan sin, tetapi nulisnya dari kanan, kayak huruf Arab gitu ya. Kita lihat tuh. Jadi kalau sinnya dapat, cosnya pasti dapat, nggak mungkin enggak. Gampang kan? Jadi gitu ya. Kalau untuk sin dan cos udahlah gampang. Sekarang bagaimana dengan tangan? Nah, perlu kalian tahu bahwa tangan itu adalah sin per cos. Artinya kalau kamu sudah dapat sin dan cos, berarti tangan itu tinggal dicari sin bagi cos ya. Kita lihat. Tangan 0, sin per cos 0 bagi 1, ya 0 lah ya nggak. Lalu tangan 30, setengah bagi setengah akar 3. Nah, kakak bantuin deh di sini ya, kakak bikin coret ya nggak, biar nanti hitungannya jadi lebih mudah ya. Kalau misalkan kamu mau hitung sendiri boleh ya, dari mana dapat sepertiga akar 3 ya, kakak contohin mungkin nggak semua ya, tapi biar kalian kebayang, betul ya. Tangan 30 ya, setengah per setengah akar 3. Berarti ini coret ya kan? Berarti tinggal seper akar 3. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Tinggal kali sekawan. Kali sekawan, maka hasil adalah akar 3 per 3, atau bisa kita tuliskan sepertiga akar 3 gitu. Gampang kan? Nah, itu untuk tangan 30. Lalu tangan 45, ah ini gampang banget. Sin per cos, setengah akar 2 per setengah akar 2. Ya udah, 1 ya nggak? Nah, terus bagaimana kalau tangan 60? Nah, tangan 60 itu setengah akar 3 per setengah. Berarti, ya,
tinggal akar 3 dong. Nah, yang terakhir adalah tangan 90. Tangan 90 adalah 1/0. Iya, betul sekali, tak terdefinisi. Mudah bukan? Selanjutnya, selain dari sin cos tan, di dalam trigonometri kita juga mengenal adanya kotangan, sekan, dan kosekan yang biasa dituliskan cot, sek, dan kosek ya, CSC, ya nggak? Nah, kita mulai dengan kotangan dulu. Perlu kalian tahu bahwa kotangan itu adalah sepertangan. Kalau misalkan tangan itu adalah sin per cos, berarti kalau 1 per sin per cos jadinya cos per sin, betul ya? Wah, gampang dong Kak. Ya gampang. Tadi kamu bisa cari sin per cos itu gimana. Sekarang kotangan itu dibalik, cos per sin. Berarti 1/0 cos per sin. Berarti kotangan 0 berapa? Ya tak terdefinisi, betul ya? Lalu cos per sin di 30 berarti setengah akar 3 per setengah. Ya akar 3, ya nggak? Lalu setengah akar 2 bagi setengah akar 2, 1 juga. Lalu setengah bagi setengah akar 3, oh mirip kayak yang tadi ya. Iya betul, sepertiga akar 3. Lalu 0/1, iya 0 lah. Tuh, gampang kan? Jadi sesuai dengan yang kakak bilang tadi bahwa kalau tangan dapat, kotangan dapat. Kenapa? Karena kotangan itu adalah cos per sin. Tar dulu deh. Tidakkah kalian melihat sesuatu? Iya, betul. Ternyata tangan itu 0, sepertiga akar 3, 1 akar 3 sampai tak terdefinisi. Kotangan juga begitu, tapi dari kanan. Waduh, keren banget. Kak, berarti kalau tangan tahu, kotangan tahu tanpa perlu kita ngitung. Betul sekali. Betul ya? Nah, jadi gampang kan? Oke, nah setelah ini kita akan lanjut ke yang berikutnya, yaitu sekan dan kosekan. Apa itu sekan? Sekan itu, ingatnya gini, sekan kan ditulisnya sek, S-E-C gitu ya. Jadi ingatnya se per cos, S-E-C, se per cos. Jadi sekan itu se per cos. Loh, berarti kalau cos dapat, sekan pasti dapat dong. Ya jelas lah. Kita lihat ya. Sekan 0 berapa? 1/cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti 1/1. Ya elah, ya 1. Betul ya? Nah, sekarang kalau sekan 30, ya berarti 1/setengah akar 3. Nah, itu gimana caranya? Ya nggak gampang nih. Kakak kasih lihat ya. Jadi ngitungnya gini. Karena cos 30 itu adalah setengah akar 3, itu bisa juga kita tulis akar 3/2. Berarti sekan 30 adalah 2 per akar 3. Kenapa? Karena kan 1/cos, ya nggak? Tinggal dirasionalin, kali akar 3 per akar 3. Ya nggak? Hasilnya adalah 2 akar 3 per 3, atau bisa kita tuliskan 2 per 3 akar 3. Ya. Jadi sekan 30 adalah 2 per 3 akar 3. Lalu sekarang sekan 45 itu berapa? Nah, sama caranya. Pokoknya 1/cos. Bentar ya, kakak hapus dulu. Jadi sekan 45 tuh berapa? Kita lihat dulu. Pertama cos 45 dulu berapa, ya nggak? Cos 45 berapa? Setengah akar 2. Berarti cos 45 adalah setengah akar 2, atau bisa kita tuliskan akar 2 per 2. Berarti kalau sekan 45 berapa? Ya tinggal dibalik, betul ya? 2 per akar 2, kita kali sekawan. Berarti jadinya adalah 2 akar 2 per 2, 2-nya coret, hasilnya adalah akar 2. Jadi sekan 45 adalah akar 2. Lalu sekan 60 berapa? Kita lihat dulu, cos 60 berapa? Setengah. Kalau ini nggak usah nyoret ya. 1/setengah. Iya betul, 2 ya kan? Nah, lalu terakhir cos 90 adalah 0. Berarti kalau sekan 90 1/0. Iya, tak terdefinisi. Mudah bukan? Nah, kalau kita udah dapat sekan, maka kosekan pasti dapat. Kenapa? Karena kalau sekan itu adalah 1/cos, kosekan juga 1/cos. Loh, kok sama? Iya, tapi ada koknya. Kok 1/cos? Ya 1/sin dong. Jadi kosekan itu 1/sin.
Berarti kalau sin dapat, ya kosekan juga pasti dapat. Betul ya? Ya oke, jadi kosekan 0 berapa? Lihat aja sin 0. Sin 0 adalah 0. Berarti 1/0? Iya, tak terdefinisi. Betul. Lalu kosekan 30, kita lihat sin 30. Sin 30 setengah, berarti kosekannya adalah kosekan 30. Iya betul, 2. Tar dulu deh. Sebelum kakak lanjutin, kok angkanya mencurigakan ya? Lihat deh, ini kan sekan 0 sampai 90, 1, 2/3 akar 3, akar 2, 2 tak terdefinisi. Ini baru mulai nih kosekannya tak terdefinisi 2. Kok angkanya mirip kayak ini ya? Kayak ini dari kiri ke kanan, ini kanan ke kiri. Apa iya? Nah, coba lagi, satu lagi lah. Coba sin dari 45. Karena sin 45 setengah akar 2, berarti kosekan 45 1/setengah akar 2. Ingat hitungan yang tadi? Iya betul, akar 2. Waduh, coba kita lihat. Kalau kosekan 60 1/setengah akar 3, berarti 1/2 per akar 3. 1/akar 3/2. 2 per akar 3 kali sekawan 2/3 akar 3. Waduh, ternyata bener deh. Kita lihat kalau sin 90 itu 1, berarti kosekan 90 1/1. 1. Waduh, ternyata antara sekan dan kosekan juga mirip, kayak tangan kotangan juga mirip dengan sin dan kos ya. Nah, jadi ternyata nama itu juga nggak ini ya. Jadi kalau ada pepatah apalah arti sebuah nama, ternyata dalam beberapa hal ya, atau bahkan dalam banyak hal itu penting. Kenapa? Lihat. Kenapa sin dan cos itu nilainya seperti ini? Artinya kalau sin dari 0 ke 1 tapi dari kiri ke kanan, sementara cos dari 0 ke 1 tapi dari kanan ke kiri. Coba kita lihat dari menyebutkannya. Sinus, kosinus. Sinus, kosinus. Tangan, tangan. Tangan, tangan. Sekan, sekan. Pilot, pilot. Nah, ternyata ada hubungannya ya. Jadi sekali lagi, setelah nonton video ini kakak sangat yakin kalian yang tadinya sulit untuk menghafal trigonometri dalam sudut istimewa, sekarang udah pasti nempel di kepala. Bahkan bukan hanya sin kostan, tapi juga kotangan, sekan, dan kosekan. Oke, kakak berharap dari video ini kalian sudah mulai muncul kesukaan terhadap trigonometri. Kalian sudah mulai muncul semangat untuk belajar trigonometri. Karena belajar matematika di Quantum Research itu mudah dan menyenangkan, logis, bisa dirasakan. Oke, itu aja dari kalian untuk kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Kakak Ihri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang juara.